Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan tawaf yang kedua adalah mengembalikan lagi, mempersembahkan lagi sifat Allah, yakni iradah, yakni Allah Maha Berkehendak. Jadi di dalam putaran kedua itu kita berusaha mengembalikan lagi bahwa munculnya kehendak-kehendak yang ada di hati kita selama ini dipersembahkan lagi, diabdikan lagi dengan rela dan ridho bahwa seluruh kehendak yang ada pada diri manusia kita ini adalah kehendak Sang Pencipta. Jadi dikembalikan lagi kehendak itu kepada Sang Pencipta diri manusia kita, yakni kehendaknya hidup, kehendaknya uripe Allah. Itulah tujuan-tujuan tawaf dilakukan bagi manusia ketika melaksanakan ibadah haji agar hatinya tidak syirik kepada Tuhannya. Kemudian putaran yang ketiga adalah mengembalikan sifat Allah, yakni sifat ilmu. Allah Maha berpengetahuan, Allah Maha mengetahui. Jadi di dalam putaran ketiga mengembalikan lagi kepada Allah dengan rela dan ridho bahwa apapun pengetahuan, apapun ilmu yang kita miliki sejatinya bukan pengetahuan dan bukan ilmu manusianya. Akan tetapi pengetahuan dan ilmu itu hanyalah milik Sang Pencipta, hanyalah milik hidup, hanyalah milik uripe Allah. Itulah tujuan berputar ketika mengelilingi Ka'bah yang ketiga, putaran yang ketiga. Putaran yang keempat adalah mengembalikan sifat hayat, yakni hidup, kepada Sang Maha Hidup. Karena sesungguhnya manusia ini takkan pernah hidup tanpa hidupnya Allah. Manusia takkan urip tanpa uripe Allah. Jadi manusia hidup ini dengan hidup Tuhannya. Jadi manusia terlahir ini dengan ciptaan Tuhannya. Sebab manusia ini terwujud di atas dunia ini karena wujud Tuhan yang mencipta, yang menghidupi diri manusianya. Jadi dikembalikan lagi ketika kita berputar mengelilingi Baitullah yang keempat, mengembalikan hidup, mengembalikan urip, agar hati kita tidak mensekutukan hidup Allah dengan hidup manusianya. Maknanya agar kita tidak syirik, agar kita tidak jadi Tuhan di dalam hati kita. Itulah putaran di dalam tawaf yang keempat. Kemudian putaran yang kelima mengembalikan, mengabdikan kembali dengan rela dan ridho bahwa sifat sama itu dikembalikan kepada samaknya Allah, yakni
Allah Maha mendengar. Jadi mengembalikan, memulangkan, merojiunkan pendengaran yang selama ini diakui oleh pendengaran manusianya, dipersembahkan kembali bahwa pendengaran inilah Allah. Pendengaran ini hadir, ada, terwujud karena uripe Allah. Kemudian putaran yang keenam, yakni mengabdikan kembali, mempersembahkan kembali sifat basornya Allah, yakni sifat pandangan Allah, sifat penglihatan Allah. Karena selama ini penglihatan, pendengaran kita sangka bahwa penglihatan dan pendengaran ini milik manusianya. Maka tak satu pun manusia yang bisa memandang, tak satu pun manusia bisa melihat bila tanpa Allah, bila tanpa hidup, bila tanpa uripe Allah. Putaran di dalam tawaf yang ketujuh yang terakhir adalah mengembalikan dengan rela dan ridho bahwa kalam ini, bahwa perkataan ini hanyalah kalamullah, perkataan Allah, firman-Nya Allah. Jadi dikembalikanlah sifat-sifatnya Allah kembali kepada Allah dari selama ini yang diakui milik manusianya. Jadi itulah tujuan tawaf 7 kali itu, untuk mempersembahkan kembali sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam kepada yang berhak. Itulah zakat, agar suci lagi apa yang selama ini mengotori hati kita. Karena selama ini tawaf kita, ibadah kita, puasa kita, zakat kita, persaksian kita selama ini hancur lebur, tenggelam di dalam yang fana. Hancur lebur, tenggelam di dalam pengakuan kewujudan diri manusianya di hatinya. Maka dari itu makna hakikat dari tawaf itu sendiri mensucikan kembali sifat-sifatnya Allah kembali kepada Allah. Jika kita belum tahu makna hakikat yang sebenarnya tawaf itu, yakni mensucikan kembali seluruh sifat-sifat Allah kepada Allah, maka bila kita tidak mengetahui hakikatnya, maka hancurlah, maka najislah seluruh tawaf yang kita lakukan, seluruh haji yang kita lakukan, seluruh persaksian yang kita lakukan, seluruh ibadah dan sholat yang kita lakukan, seluruh zakat kita dan seluruh puasa kita, semuanya hancur dan sia-sia belaka bila ketujuh sifat itu masih bertawaf di dalam Ka'bah yang berselimut kain hitam, yakni hitamnya hawa nafsu. Dikelilingi itu agar diri manusia bisa rojiun, pulang, menerobos kain yang gelap itu, menerobos kain yang hitam itu, agar bertemu dengan
uripe Allah, agar bertemu dengan Baitullah, sucinya Baitullah dari diri manusianya. Inilah sekilas makna hakikat tawaf itu kepada Allah, agar tawaf kita tidak hancur. Mohon maaf. Nah, untuk pengaplikasiannya kita tawaf di 7 kali itu apa harus ketika kita berada di Mekah saja?